Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Pada kesempatan ini kami akan mereview artikel ilmiah berjudul Deteksi Teks Promosi Judi Online menggunakan AI dengan kombinasi NLP dan Deep Learning yang ditulis oleh Samuel dan Dedi Prasetya Kristiadi dan dipublikasikan pada tahun 2025. Artikel ini membahas penerapan metode klasifikasi berbasis machine learning untuk mendeteksi komentar yang mengandung promosi judi online pada media sosial. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu pada anggota kelompok 2. Di sini ada Agis Muhammad Abdu, saya sendiri Efsal Likta, lalu Muhammad Irfan Sauki dan Nazmi Fatih Robani. Dalam latar belakang penelitian ini dilatar belakangi oleh meningkatnya penyebaran promosi judi online di berbagai platform media sosial, terutama pada kolom komentar YouTube. Seiring berkembangnya teknologi digital, media sosial tidak hanya digunakan sebagai sarana komunikasi dan hiburan, tetapi juga dimanfaatkan untuk menyebarkan konten ilegal seperti promosi judi online. Promosi tersebut seringkali tidak disampaikan secara eksplisit, melainkan menggunakan bahasa terselubung, singkatan, atau istilah tertentu seperti slot gacor, link aman, dan bonus new member. Hal ini membuat proses moderasi secara manual menjadi sulit karena memerlukan pemahaman konteks bahasa yang kompleks. Selain itu, jumlah komentar yang sangat besar menyebabkan penyaringan secara manual menjadi tidak efektif dan memakan waktu. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem otomatis berbasis kecerdasan buatan yang mampu mendeteksi dan mengklasifikasikan komentar judi online secara cepat dan akurat. Lalu ada landasan teori. Di landasan teori ini penjelasan terkait yang ada pada artikel ini. Yang satu ada kecerdasan buatan, pembelajaran mesin, klasifikasi teks, deep learning dan algoritma naive Bayes dan algoritma support vector machine. Lalu selanjutnya ada metodologi penelitian. Ini akan dibahas oleh Nazmi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan dari Epsilon. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan eksperimen komunikasi untuk mengembangkan dan mengevaluasi model kualifikasi teks berbasis transformer dalam mendeteksi komponen promosi judi online. Menetapkan yang digunakan mencakup proses mulai dari pengumpulan data hingga evaluasi performa model kualifikasi. Seluruh eksperimen dilakukan menggunakan bahasa pemrograman. Ada Python dengan pustaka Hugging Face, Transformer, terus ada Skitting-learn dan dataset. Lalu selanjutnya ada desain penelitian, terus ada selanjutnya lagi pengumpulan data. Data dikumpulkan dari komponen pada video YouTube yang menggunakan alat bantu seperti YouTube, data API, dan web scraper pihak ketiga. Dataset akhir berisi ribuan entry komentar berbahasa Indonesia yang telah diberi label secara manual menjadi dua kelas. Kelas pertama yaitu gambling, komentar yang mengandung promosi judi online. Lalu kelas kedua ada non gambling, komentar umum yang tidak mengandung unsur judi. Data tersebut kemudian diunggah dan diproses menggunakan pustaka dataset dari Hugging Face untuk menjamin kualitas data. Komentar kosong atau tidak valid di-sharing menggunakan fungsi khusus sebelum dilatih. Lalu selanjutnya ada tokenisasi dan prosesan. Yang selanjutnya arsitektur dan model. Model utama yang digunakan adalah Bayes-Born Sequence Classification dari pustaka Hugging Face dengan basis Indobert yang dilatih ulang Python menggunakan data spesifik ini. Model difigurasi dengan dua output kelas biner. Pelatihan model dilakukan dengan parameter sebagai berikut.
Yang ke satu ada learning rate, yang kedua bad side, yang ketiga app post, yang keempat loss function, yang keenam optimizer, yang ketujuh FF16 training, yang ke 8 evolution stranger, yang ke 9 earning stopping. Kemudian dilatih menggunakan pustaka dari Hugging Face yang mengatur loop pelatihan, evaluasi, dan menyimpan model terbaik secara otomatis. Selanjutnya ada evaluasi model. Selanjutnya ada spesifikasi Plowcat. Di dalam Plowcat ada start, lalu melalui YouTube link, selanjutnya scraping data YouTube, lalu ke bawahnya ada YouTube video comment, ke bawahnya lagi cleaning data, selanjutnya ada isi data clean, dan selanjutnya lagi ada data labeling, selanjutnya cleaning comment dan label comment, dan selanjutnya ada model training, lalu terakhir end. Mungkin dari saya cukup sekian. Akan dilanjutkan oleh Agis Muhammad Abduh. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Untuk hasil dan pembahasannya yaitu hasil evaluasi menunjukkan performa model klasifikasi teks yang mendeteksi konten perjudian dan non perjudian pada data bahasa Indonesia. Nah, evaluasi ini menggunakan matriks precision, recall, dan F1 score. Dan untuk keduanya yaitu memiliki nilai yang sangat bagus. Nah, untuk keduanya dinilai sangat bagus yaitu sebesar 97%, dan yang mencerminkan proporsi prediksi model yang benar terhadap seluruh data uji. Secara lebih rinci, kelas gambling memiliki nilai recall sebesar 0,99 yang menunjukkan bahwa hampir seluruh data yang termasuk dalam kategori ini berhasil dikenali oleh model. Dan sementara itu, kelas non-gambling memperoleh precision sebesar 0,99 yang mengindikasikan bahwa sebagian besar prediksi model untuk kelas ini sesuai dengan label sebenarnya. Nilai F1 score pada kedua kelas berturut-turut adalah 97 untuk gambling dan 96 untuk non-gambling, yang menunjukkan keseimbangan antara yang non-judi dan judinya. Nah, untuk nilai rata-rata makro dan berbobot masing-masing sebesar 0,9 untuk precision dan F1 score, serta untuk recall yaitu 0,9 sampai 0,97. Hal ini mengidentifikasikan bahwa model mampu mempertahankan kinerja yang konsisten pada kedua kelas meskipun jumlah data antar kelas tidak sepenuhnya seimbang. Untuk hasil performance, data yang diuji ini yaitu dari video YouTube, di mana data ini tidak pernah dilibatkan pada training data oleh orang manapun. Jadi data ini bisa disebut data yang bersih, belum digunakan oleh siapapun. Nah, untuk total ujinya yang digunakan yaitu sebanyak 2.264 sampel yang terdiri dari 979 sampel kategori bukan judi, 1.285 sampel kategori judi. Nah, di sini bisa dilihat pada gambar conversion metric novel biasnya, yaitu bukan judinya 784 dan bukan judinya yaitu 1371. Nah, untuk model naive Bayes mampu mengklasifikasikan sebagian besar data dengan cukup baik, namun masih
terdapat 95 sampel komentar non yang salah diklasifikasikan sebagai komentar judi. Di sisi lain, hanya 14 komentar judi yang tidak terdeteksi sebagai judi atau false negatif. Nah, di sini ada gambar world code. Apa itu? Yaitu data yang banyak adanya. Ya, di sini bisa dilihat di Alexis 17. Nah, Alexis 17 ini yaitu data yang besar pada dataset yang kita ambil. Oke, untuk selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh Irfan terkait kode yang sudah ada untuk implementasinya. Baik, saya akan melanjutkan review kali ini, yaitu terkait implementasi dari jurnal atau deteksi teks promosi judi online di platform media sosial menggunakan metode klasifikasi teks. Di sini kami sudah sediakan implementasi dari jurnal yang menggunakan metode klasifikasi. Dikarenakan pada jurnal ini tidak menyediakan dataset dan source code-nya, maka kami mengambil source code dan dataset yang mirip atau mempunyai kesamaan tentang klasifikasi kata atau teks. Di sini ada dataset komentar judul di judi online yang dimiliki oleh Fahru di Kaggle. Setelah kami implementasikan dengan Google Colabs, untuk source code-nya di sini ada input modul. Di input modul ini kita akan mengimport library, yaitu ada library pandas digunakan untuk manipulasi data dan analisis. Di sini ada import OS untuk berinteraksi dengan sistem operasi atau operation system. Di sini ada import theme file untuk membuat file di directory. Di sini ada import RE yaitu regex untuk mencocokkan pola teks. Di sini ada Unicode untuk mengkonversi data yang unik direpresentasikan ke ASCII. Selanjutnya ada library scikit-learn, ini untuk training, untuk training modelnya. Ada model selection, train test split, dan scikit-learn feature extraction untuk mengekstrak data. Sini ada untuk factorage, dan sini ada scikit-learn naive Bayes algoritmanya. Selain itu ada matrix, classification report, confusion matrix. Selanjutnya ada import library matpilot. Ini untuk library digunakan untuk visualisasi statistik seperti plot atau grafik. Selanjutnya ada import Seaborn. Seaborn itu bawaan dari matpilot atau pengembangan dari matplotlib. Selanjutnya ada library word cloud, itu untuk mendeteksi kata yang banyak muncul. Selanjutnya ada untuk display. Nah, ini ada import Kaggle Hub. Ini untuk digunakan untuk mengambil data dari datasetnya dari akun Kaggle-nya, Kaggle yang Fahru ini. Selanjutnya di sini ada function, terdiri dari fungsi normalisasi teks untuk deteksi keyword judi yang berparameter pada deposit, JP, jackpot, gacor, slot, WD, max point, pola, dan lain-lain. Selanjutnya ada fungsi untuk membuat plot dan simpan ke file. Selanjutnya untuk membuat card. Selanjutnya ada untuk membuat
word cloud. Selanjutnya ada membuat confusion matrix plot, dan di sini ada codingan untuk membaca data. Sini ada untuk mengambil komen. Selanjutnya ada pre-process dataset. Nah, di sini ada proses training dan evaluasi. Setelah itu kita akan, setelah dijalankan si model ini, maka akan menghasilkan output demikian. Dari hasil analisis model, kita mempunyai ringkasan total data di file yaitu 8.440 komen. Data yang diuji 1.688. Akurasi model itu mencapai 97,69%. Komentar yang terdeteksi judi di data uji yaitu 746. Sini ada presisi atau keakuratan dari modelnya. Sini ada bukan judi. Bukan judi presisinya 0,98 dari 1. Artinya ada 0,12 dari dataset yang harusnya tuh judi dianggap judi. Sedangkan untuk yang judi dari ada 0,13 dari satu yang harusnya itu judi, tidak terdeteksi judi. Ini untuk rata-ratanya. Nah, ini di sini ada visualisasi data. Ini untuk label 0 yang maksudnya tuh tidak terdeteksi judi, sedangkan yang satu ini terdeteksi judi. Di sini ada confusion matrix. Ini dari hasilnya kita bisa lihat bahwa 16 ini harusnya tuh bukan judi, tapi tidak terhitung bukan judi. Sedangkan ini untuk 13 ini harusnya tuh judi, komentar judi, cuman tidak terdeteksi judi. Ini untuk distribusi prediksi model. Ini untuk presentasinya dari sekian dari keseluruhan data uji itu sebanyak 5,8% itu bukan judi dan 44,2% itu termasuk judi. Ini ada word cloud komentar label 1. Nah, ini kumpulan data atau komen yang pada label 1. Label 1 kan berarti judi, yang termasuk judi. Nah, huruf atau kata yang paling besar ini mewakili kata yang probabilitasnya sering muncul. Semakin besar maka sering muncul di data uji. Ini adalah contoh dari komentarnya. Selanjutnya ini ada codingan untuk menyimpan hasil ke dalam format Excel. Kita buka. Nah, di sini ada jumlahnya yaitu 1.689 komen yang asalnya di komen YouTube itu seperti ini. Cuman karena ada emot-emotnya, kita cleaning dulu. Jadi dibersihkan menjadi seperti ini dan baru dilabel, dikasih label. Ini contoh pelabelannya. Komen nomor 2 ini labelnya 0, berarti tidak terdeteksi judi. Dan final prediksinya juga 0. Ini untuk contoh komen yang berlabel 1 atau terdeteksi judi. Nah, di sini walaupun si katanya itu di bold ataupun disamarkan dengan huruf-huruf yang unik, si modelnya itu tetap mendeteksi bahwa ini tuh termasuk judi gitu. Nah, ini asalnya tuh walaupun diperbesar atau menggunakan huruf yang miring seperti ini ataupun menggunakan font yang alay seperti ini, tetap terdeteksi
Jadi kayak direpresentasikan ke ASCII. Mungkin sekian dari kami kelompok 2 review jurnal deteksi teks promosi judi online di platform media sosial YouTube. Baik, demikian presentasi review artikel ilmiah yang dapat kami sampaikan. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran mengenai penerapan machine learning dalam klasifikasi komentar judi online. Mohon maaf sebelumnya bila cara penyampaian kami kurang tepat dan banyak keliru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.